eh, kalau memang pada akhirnya nanti Bapak Ibu ya pada akhirnya nanti Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung di training ini, ya mungkin saya akan mengucapkan dulu selamat di awal ini ya gitu ya. Selamat bergabung dengan sekitar 4 ribuan agent yang sudah lebih dahulu juga pernah mengikuti training PRULINS Masterclass ini ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada lebih dari 4 ribuan agent, kurang lebih 4 ribuan agent yang juga sudah mendapatkan beberapa pengetahuan tentang bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengelola data nasabah kita, dan kemudian yang lebih penting lagi pasti gini, apa sih yang bisa saya lakukan untuk memulai ataupun membangun percakapan yang baik dengan calon nasabah saya ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mungkin baru bergabung di bisnis ini ya. Kalau ada yang baru bergabung di bisnis ini, boleh dong tuliskan di kolom chat juga. Saya pengen tahu juga apakah ada yang baru bergabung di bisnis ini, atau Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat sudah berapa lama bergabung di bisnis ini. Ayo ya. Nah, kalau tadi saya pengen tahu asalnya dari daerah mana, baru 1 bulan. Oke, baru 1 bulan. Yang lainnya silakan tuliskan juga di kolom chat. Kira-kira sudah berapa lama bergabung di bisnis ini ya. Apakah ada yang sudah, oh ada 3 tahun Ibu Yeti. Oke, thank you Ibu Yeti. Yang lainnya sudah berapa lama Bapak Ibu bergabung di bisnis ini? Nah, kalau 3 tahun, wah ini harusnya kayaknya mungkin udah lebih ini ya, udah lebih gape nih, udah lebih sangat terbiasa dengan aktivitas-aktivitas ya. Tapi saya juga tetap berharap bahwa Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan insight-insight gitu ya dari training ini ketika nantinya Bapak Ibu mengikuti training ini. Wah Pak Kristiawan, dua apa nih? 2 hari? Wah baru baru jadi nih kayaknya kode agentnya ya. Dua apa nih ya? 2 bulan kah? 2 tahun kah? Ya, oke, nggak masalah berapa lama Anda sudah bergabung di bisnis ini gitu ya, ataupun bahkan mungkin ada Bapak Ibu yang sudah leader di sini mungkin gitu ya. Karena training ini juga sebenarnya terbuka baik bagi agent dan leader. Tapi kalau memang Bapak Ibu adalah agent baru yang baru bergabung di bisnis ini, mungkin memang bisnis ini adalah sebuah dunia yang baru gitu kan. Saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu benar-benar bisa mengambil manfaat yang terbaik ya, terutama dalam hal bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan calon nasabah kita gitu. Karena calon nasabah kita itu nanti Bapak Ibu akan belajar gitu. Calon nasabah kita itu sebenarnya ada berbagai macam, ada atau beberapa macam tipe, ya kan? Nah, bagaimana kita membangun komunikasi dengan calon nasabah yang memang udah deket, yang kesehari-hariannya itu sering ngobrol sama kita, tentunya pasti akan beda dengan calon nasabah yang mungkin teman kita, teman udah lama nggak ketemu gitu. Kan pasti Bapak Ibu, coba deh, kalau Bapak Ibu berpikir gini kan, wah, pasti saat ini kalau yang Bapak Ibu masih baru di bisnis ini, Bapak Ibu punya bank data atau data nama gitu kan. Pasti deh ada nama yang dikumpulkan, itu pasti ada nama-nama dari teman-teman kita yang udah lama, yang mungkin bahkan kita nggak pernah ketemu, udah lama banget nggak pernah ketemu gitu. Jangan-jangan ketemu terakhir itu adalah pada saat kita lulus kuliah mungkin gitu ya, sudah berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Kemudian kita nggak pernah ketemu lagi, terus tiba-tiba kita sekarang datang, terus tiba-tiba kayak mau nawarin asuransi, wah gimana ya caranya gitu kan. Bahkan orang-orang kan suka apa namanya, suka ada eh, lelucon gitu kan ya Bapak Ibu ya, pernah dengar lelucon bahwa katanya agen asuransi itu katanya lebih hebat daripada tukang sulap katanya. Pernah dengar nggak lelucon itu? Ya katanya agen asuransi itu katanya lebih hebat daripada tukang sulap. Kenapa? Karena bisa menghilangkan orang dengan cepat. Wah, udah lama gak ketemu, begitu reunian ketemu dengan teman-teman lamanya, ya kan udah berapa puluh tahun gak ketemu, terus tiba-tiba pas saat ketemu, weh, apa kabar lo gitu kan, ketemuannya sekarang di mana kerja, oh gue sekarang kerja di bank, oh sekarang gue kerja di apalagi misalnya, oh sekarang gue kerja di manufacturer, oh sekarang gue kerja di investment, oh gue sekarang kerja, kamu kerja di mana sekarang, oh gue kerja di asuransi, oh ya haha, ketawa begitu buka mata, hilang semuanya gitu ya, begitu dengar kita kerja di asuransi. Secepat itu menghilangkan dibandingkan pesulap ya. Pesulap masih pakai wah trik-trik segala macam, ini cuma tutup mata sebentar ketawa hilang semuanya kan gitu. Jadi pasti mulai berpikir iya ya, bener juga ya. Kan gimana ya saya ngomong, melakukan pendekatan kepada teman saya yang udah lama nggak komunikasi. Tapi pasti sekarang ada di bank data nama saya nih. Karena saya mau menceritakan sesuatu yang, wah saya juga baru dapat nih gitu. Bahwa ternyata, oh iya ini bagus ya untuk di-share, untuk dibagikan ke orang-orang bahwa semua orang tuh sebenarnya butuh asuransi. Tapi di luar sana banyak orang tidak paham kenapa orang butuh asuransi. Karena saya bisa bilang begini Bapak Ibu, asuransi itu adalah satu hal yang mutlak dibutuhkan setiap orang yang hidup. Ya, artinya kalau kita hidup itu harusnya setiap orang itu dilengkapi asuransi gitu.
Sama halnya kalau kita Bapak Ibu eh, punya mobil, mobil itu pasti punya ban serep gitu ya. Jadi kalau orang itu harus yang nempel di dia, itu harusnya adalah asuransi. Setiap orang tuh harusnya punya begitu, setiap pribadi harusnya punya asuransi. Nah masalahnya kan banyak orang yang belum sadar kenapa ya kok harus saya nempel di badan saya ini ada asuransi gitu kan. Nah itu adalah edukasi yang harus kita sampaikan kepada orang-orang, adalah cerita atau hal baik yang kita harus sampaikan ke orang-orang. Tapi masalahnya balik lagi, gimana ya saya ngomongnya kan gitu. Karena di apa namanya tertempel stigma di pikiran orang-orang bahwa wah kalau orang ketemu namanya izin asuransi udah pasti mau jualan ya, jualan 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 aja gitu. Iya benar kita menjual, tapi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu juga mungkin akan belajar bahwa tugas Bapak Ibu tuh sebenarnya bukan jualan produk gitu ya, bukan semata-mata jualan produk. Produk itu adalah solusi akhirnya yang kita akan bawa. Tapi konsep 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 kehidupan apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada mereka itu yang menjadi lebih penting ya. Dan ada trik-triknya, ada tips-tipsnya nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di training ini, bagaimana kita membangun komunikasi dengan berbagai tipe orang tadi yang saya bilang. Ketemu dengan orang yang setiap hari kita ngobrol, teman dekat yang memang setiap hari kita masih berinteraksi, beda dengan teman yang kita udah bertahun-tahun kita nggak ketemu. Gimana cara melakukan pendekatannya? Atau bahkan ketika kita mungkin dapat nama lagi dari orang apa namanya dari kenalan kita, ya kenalan kita yang oh ya kamu ketemu sama ini deh, coba kayaknya mungkin teman saya ini juga dia mungkin butuh nih program perlindungan seperti yang kamu kasih ke saya gitu kan, kita dapat referensi berarti kan. Nah terus gimana kita ngomongnya ke dia, kita karena kita belum kenal gitu ya. Nah itu adalah tips-tips trik-trik ya nanti Bapak Ibu akan dapatkan. Mulai makin mikir kan sekarang, ini kayaknya emang yang saya butuhkan nih ya buat buat ngobrol sama nasabah ya. Makanya jangan 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 ragu-ragu lagi, nanti Bapak Ibu langsung kalau memang belum mendaftar langsung daftar untuk trainingnya gitu ya. Karena yang menarik ini Bapak Ibu, sekarang ini kita dunia asuransi sudah sangat berbeda, berubah jauh gitu ya. Ehm, Isu-isunya sebenarnya sama dari zaman dulu, dari zaman adanya asuransi sampai sekarang isunya ada bahwa sebenarnya sama gitu ya. Isunya sama bahwa setiap manusia itu butuh yang namanya asuransi. Harus nempel di dia tuh ada asuransi di dirinya dia gitu ya. Itu dari zaman asuransi baru muncul pun sampai sekarang sama itu isunya gitu ya. Dan bahkan juga mungkin kalaupun ada apa namanya ketika kita menjelaskan ada orang yang belum paham dan kita perlu memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi, kemudian banyak pertanyaan dari dia, isunya kan selalu sama gitu ya. Tapi yang berbeda adalah bahwa kalau dulu orang mungkin lebih, kalau kita suka mengistilahkan begini, nanti Bapak Ibu akan pelajari juga di sini lebih dalam lagi gitu ya. Zaman dulu orang itu tipenya itu adalah berburu, berburu, berburu gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau sekarang kita nggak mau pakai konsep berburu, tapi kita mau lebih pada pakai konsep yang kita sebutnya nanti nurturing gitu. Nurturing itu apa sih gitu? Farming, farming ya. Kalau dari dulu berburu, em, kalau kita ingin zaman dulu Bapak Ibu ya, zaman prasejarah zaman dulu orang itu kalau mencukupi kehidupannya itu kan pasti berburu ya. Tapi ketika orang makin mikir, pengetahuan orang juga semakin maju, orang makin berpikir gini, oh berburu itu sebenarnya resikonya tinggi, ya kan? Terus apa yang bisa saya lakukan? Kayaknya kalau saya bisa nggak jauh-jauh dari tempat tinggal saya gitu kan, tapi saya bisa menghidupi kehidupan saya, keluarga saya gitu kan. Oh, bercocok tanam itu sebenarnya lebih apa tidak terlalu beresiko dibandingkan berburu, ya kan? Dan kita nggak harus selalu cari yang baru lagi, cari yang baru. Kenapa? Karena dari kita bercocok tanam, kita selalu bisa mendapatkan hasilnya, ya kan? Tinggal bagaimana kita menurture kan gitu kan, merawat tanaman-tanaman ataupun apa namanya bahan-bahan pangan yang memang kita olah, yang kita rawat, kita kelola itu supaya bisa menghasilkan buat kita memenuhi kehidupan kita. Itu juga konsep yang kita pakai Bapak Ibu sekarang ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis asuransi ini. Ya, untuk lebih jelasnya bagaimana pasti Bapak Ibu juga udah makin mikir, oh ya kayak gimana sih Van sebenarnya yang dimaksud dengan bercocok tanam gitu ya, atau berburu ini sebenarnya. Tenang, itu semua nanti pasti akan Bapak Ibu pelajari gitu ya. Tapi yang pasti yang akan nanti Bapak Ibu dapatkan selain tips dan trik tadi untuk kita berkomunikasi, kita juga akan memanfaatkan tools yang kita miliki. Prudential itu sudah memberikan dukungan secara teknologi gitu ya, terkait dengan sebuah aplikasi yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengelola prospek-prospek daftar nama Bapak Ibu gitu ya, termasuk aktivitasnya gitu.
Nah, dari aktivitasnya itulah yang kemudian nantinya kalau Bapak Ibu lakukan, ya, itu yang akan membentuk yang namanya perilaku vital Bapak Ibu dalam hal melakukan penjualan. Apalagi sih Van perilaku vital ya. Nah, terutama bagi Bapak Ibu yang memang baru bergabung di bisnis ini, eh perilaku vital itu adalah yang akan membantu Bapak Ibu nantinya eh, dalam aktivitas gitu ya, dalam aktivitas untuk mendapatkan hasilnya ya. Nah, tapi tentu saja si si aplikasi ini, bantu ini gitu ya, uh, ya hanya akan berguna kalau Bapak Ibu juga bisa membangun tadi ya vital behavior-nya ataupun juga membangun disiplin, membangun kebiasaan dalam menggunakan si aplikasi ini ya. Karena satu hal kedisiplinan dalam kita mengupdate gitu ya atau memberikan laporan lah kita bisa bilang gitu nanti kita Bapak Ibu akan pelajari laporan untuk menginput laporan di aplikasi inilah yang nantinya akan menjadi satu data yang berguna dan akan membangun membangun behavior, membangun perilaku, membangun habit kebiasaan Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan dengan konsisten terus itu yang nantinya akan memberikan Bapak Ibu hasil ya. Karena saya teringat, wah saya lagi nonton-nonton apa namanya YouTube, saya nonton-nonton TikTok gitu ya, Bapak Ibu. Saya teringat ada satu tokoh, eh, ini orang Amerika sana gitu ya, beliau bekas pasukan khusus yang kemudian setelah apa pensiun dari ketentaraan gitu kan, dia membuat sebuah program sendiri dan kemudian juga dia itu em, intinya adalah dia punya satu program untuk dia bilang gini, yang mengena ke saya dulu dia bilang gini, kita selalu berpikir bahwa oh aktivitas kita itu akan sangat didorong oleh motivasi diri gitu ya. Karena kata-kata motivasi itu sering banget terdengar di perusahaan asuransi ya. Tapi di situ bagus sekali yang dibilang begini, motivasi itu tidak akan membuat Anda bergerak atau mood Anda bahkan gitu ya. Karena kalau kita bilang begini ya, ah lagi nggak mood nih, enggak, mood Anda itu tidak akan membuat Anda bergerak. Mau moodnya lagi bagus atau apalagi kalau jelek gitu ya. Enggak, satu hal yang dibilang gini, disiplin yang akan membuat Anda bergerak katanya gitu. Disiplin. Mau Anda lagi moodnya jelek gitu ya, mau Anda moodnya lagi bagus, kalau nggak ada disiplin ya nggak akan jalan katanya gitu. Kalau apalagi kalau mood Anda lagi jelek, tapi kalau misalnya Anda membiasakan diri, oke setiap hari saya melakukan ini, harus saya lakukan ini, saya harus lakukan ini gitu ya, itu akan membuat Anda bergerak dan itu akan memberikan Anda hasil. Nah, itulah yang sebenarnya dari kelas ini juga nantinya kita apa namanya akan dorong Bapak Ibu ataupun akan menginspirasi Bapak Ibu untuk membangun kebiasaan-kebiasaan itu tapi lebih penting lagi membangun disiplin itu dengan menggunakan tadi ya aplikasi dan juga membentuk vital behavior-nya atau perilaku vitalnya. Ya. Dan dari situ kita akan belajar di satu pembicara kita hari ini Bapak Ibu, bagaimana beliau itu bisa membangun atau menggunakan aplikasi itu dan membangun tadi ya behavior perilakunya dan makanya juga mungkin saya bilang disiplinnya beliau itu. Karena biasanya kalau rata-rata orang karena gini ketika Bapak Ibu nanti mengisi aplikasi akan ada poin-poin yang Bapak Ibu dapat gitu ya. Kalau mungkin orang hanya bisa meraih puluhan ratusan poin, tapi bahkan beliau ini ya bisa meraih ribuan poin gitu dari situ. Nah, makanya kita akan belajar dari situ. Jadi saya mengucapkan terima kasih banget gitu ya buat Pak William yang udah berkenan untuk berbagi ke Bapak Ibu semua hari ini gitu ya. Mudah-mudahan ini juga akan menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan aktivitasnya dan bergabung di kelas uh, Knowledge Master Class ini Bapak Ibu nantinya. Ya, oke, saya rasa eh, karena Bapak Ibu rasanya kayak makin penasaran gitu ya, apalagi ketika saya bilang, wah Pak William bisa mencapai ribuan poin dari situ gitu kan. Nah, makanya dari saya cukup cuma berpesan gini Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu nantinya memutuskan untuk mengikuti training ini, penting untuk mengambil pengetahuan yang didapat dari sini, ya. Tapi pengetahuan itu nggak akan jadi apapun Bapak Ibu. Pengetahuan hanya akan jadi pengetahuan, sekedar pengetahuan kalau Bapak Ibu tidak mau mengaplikasikannya. Jadi yang lebih penting lagi adalah mau training apapun, bukan cuma di sini gitu ya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan, kalau Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya, maka itulah yang akan membuat training apapun yang Bapak Ibu ikuti itu dampaknya menjadi sangat 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 berbeda gitu atau sangat sangat berdampak bagi aktivitas Bapak Ibu semua. Oke, akhir kata dari saya, selamat bergabung gitu ya. Selamat bergabung
dan selamat meraih sukses yang lebih tinggi lagi nanti di dalam bisnis ini dan bisa mencapai impian dan cita-cita Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat pagi dan saya kembalikan lagi ke rekan saya Wahyu. Oke, terima kasih untuk opening speech-nya Kak Vano. Nah, dari penjelasan Kak Vano tadi ya, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan sedikit banyak gambaran umumnya terkait dengan kelas PMC ini akan seperti apa gitu ya. Mungkin sebelum ini ada yang mungkin bertanya-tanya, PMC ini makhluk apa ya gitu ya, baru pernah dengar, kayaknya tahun lalu nggak ada nih PMC ya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau untuk tahun lalu kita punya kelas yang namanya TWPL, Touch with Prulits, dan juga PMCL, Prulits Masterclass for Leader. Benar ya? Nah, untuk tahun ini, TWPL itu kita ada sedikit transformasi, sedikit perubahan. Ya, jadi kelas Prulits Masterclass ini itu mungkin sama seperti sebelumnya adalah TWPL teman-teman. Jadi bisa diikuti oleh teman-teman agent boleh, atau kalau teman-teman leader mau ikut juga nggak apa-apa, boleh, terbuka kok untuk teman-teman agent dan leader untuk kelas PMC ini, gitu ya. Nah, untuk PMCL-nya masih ada nggak? Iya, masih tetap ada teman-teman. Ya, untuk PMCL, Prulits Master Class for Leader, masih tetap ada. Jadi ada Prulits Master Class dan ada Prulits Master Class for Leader untuk khusus untuk leader aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya, ya, kelas atau sesi PMC ini seperti apa? Kita akan masuk ke sesi berikutnya, di mana saya akan panggilkan rekan saya, Kak Dewi Rotua. Silahkan, Kak Dewi. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Nah, Bapak Ibu gitu ya, kalau tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Vano gitu ya, sehubungan bagaimana sih pentingnya kita melakukan aktivitas kita ya, Bapak Ibu gitu ya, sehubungan kita ingin membangun bisnis kita di Prudential gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan sama-sama membahas ini dalam sesi PMC. Boleh dong Bapak Ibu ketik di dalam kolom chat PMC. Nah, yuk boleh ketik PMC. Nah, oke. Ya, PMC bukan TMC. Kayaknya typo ya. PMC. Ya, bagaimana kita sebagai agency leader dan tim tuh dapat diuntungkan melalui training Prulits Masterclass ini. Nah, Bapak Ibu, ya teman-teman yang lain masih banyak yang typing ya, ada di dalam kolom chat PMC, mantap. Ya, Bapak Ibu kita memahami nih, ya Bapak Ibu kita sebagai tenaga pemasar, mitra bisnis Prudential, kita sebagai leader, kita sebagai agent, kita pasti memiliki yang namanya tantangan. Ya, tantangannya apa nih? Pasar yang menjadi lebih kompetitif nih sekarang gitu. Nggak hanya dari sesama apa ya, sesama tenaga pemasar di asuransi yang sama, tapi juga dari antar asuransi. Ya, lalu juga teknologi. Ya, kalau dulu kita prosesnya semua pakai kertas-kertasan tradisional. Nah, sekarang Prudential menyediakan aplikasi. Aduh, saya makin bingung. Kebiasaan pakai kertas, terus sekarang pakai aplikasi. Belum lagi cara pemasarannya sekarang sudah menggunakan media sosial semua. Karena kita tahu media sosial itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Ya, semua promo-promo kalau dulu tuh pakai apa ya? Pakai flyer-flyer yang di jalan gitu ya teman-teman ya, pakai pamflet-pamflet yang di jalan. Nah sekarang udah nggak zamannya lagi. Betul ya teman-teman, cukup sharing di media sosial, orang udah bisa lihat ya, orang sudah bisa baca dan ikut acaranya kan gitu teman-teman ya. Orang beli produknya, orang beli barangnya kan gitu. Nah saya yang biasa tradisional gimana nih dengan menghadapi tantangan teknologi yang seperti ini. Belum lagi kita sama-sama pernah mengalami yang namanya masa pandemi COVID-19. Ya, semua orang beraktivitas dari rumah. Sehingga pada saat COVID tersebut, ya kita bingung nih sebagai tenaga pemasaran. Ya, gimana caranya saya bisa ketemu orang? Karena kalau saya ajak, pasti orang juga jaga jarak. Ya, nggak hanya prospek yang jaga jarak, ya saya juga jaga jarak kan gitu.
Lalu juga pelanggan yang saat ini lebih berhati-hati dan pemilih. Ya, kalau dulu kita prospek calon nasabah, kita ketemu langsung, ngobrol langsung, kalau dia tanya, kita jawab, mungkin dia oh, oke gitu ya kan, dengar penjelasan kita. Tapi kalau sekarang ya kita ketemu prospek, kita jelaskan, dia bertanya kita jawab, bisa jadi dia lihat lagi nih teman-teman ya di media sosial, betul nggak nih penjelasan atau jawaban dari agennya. Nah, ya artinya ada keleluasaan dari prospek tuh untuk cek dan recheck lagi di media sosial. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang saat ini kita hadapi nih, teman-teman. Ya. Nah, gimana sih caranya saya supaya tetap kompetitif, ya, relevan, ya, teman-teman. Nah, kita perlu melakukan yang namanya 3 step ini. Ya, yang pertama, teman-teman kita harus ready menghadapi lingkungan baru dalam proses penjualan. Lalu yang kedua, ya gimana caranya saya supaya bisa memiliki penjualan yang produktif dan tentunya bertumbuh. Ya, kita punya bisnis, tentunya kita pengen bisnis kita bertumbuh, gitu ya, nggak stagnan. Ya, lalu yang ketiga, kita harus punya pembedaan nih diri kita, ciri khas diri kita yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, 3 hal ini akan kita bahas satu persatu, teman-teman. Ya, 3 hal ini yang kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, nih teman-teman. Saya tanya dulu kepada teman-teman, ya, teman-teman kalau di sini ada teman-teman yang sudah bergabung lebih dari 5 tahun, ada? Kalau ada boleh ketik huruf S di dalam kolom chat, coba. Yang udah bergabung lebih dari 5 tahun, coba. Lebih dari 5 tahun, boleh ketik huruf S di dalam kolom chat. Yo, oke. Iya. Oke, banyak ya teman-teman ya. Oke, ya kayaknya ada berapa persen nih dari jumlah peserta di sini ya. Nanti kita hitungkan ya teman-teman ya. Nah, artinya teman-teman yang udah bergabung lebih dari 5 tahun, kita merasakan perbedaan ya pada saat kita beberapa tahun yang lalu kita ketemu dengan prospek gitu ya teman-teman. Siapa yang bisa kita prospek ya? Teman, keluarga, kita bisa ketemu langsung, berjabat tangan langsung, kita langsung bisa ngobrol ya kan, ngejelasin kan gitu. Lalu bergeser ke beberapa tahun berikutnya ya udah ada yang namanya perubahan ya dari sumber prospek yang kita bisa dapatkan ya terus cara kita ketemu dengan prospek ya teman-teman, sumber prospek yang kita bisa dapatkan saat ini udah beragam banget pilihannya ya teman-teman, kita bisa mendapatkan dari media sosial, betul? Nah, coba saya tanya dulu deh, teman-teman punya media sosial di sini berapa? Coba tulis dalam kolom chat. WhatsApp Del, ya, terus apa lagi? Facebook. Nah, terus apa lagi? Instagram, TikTok. Nah, ya cuma 2 Kak Sabrina. Oke, 8. Oke, 4, 7. Ya, berarti paling dikit 2 ya, minimal 2 ya teman-teman ya. Gitu ya. Artinya semua teman-teman mengatakan, ya saya punya media sosial. Nah, jadi teman-teman, ya dari media sosial yang kita miliki itu, kita bisa memiliki yang namanya prospek. Ya, prospek-prospek baru kita dapatkan itu bisa. Ya, teman-teman, gitu. Lalu cara kita ketemu. Nah, cara kita ketemu dengan seseorang, cara kita komunikasi dengan seseorang, ya saat ini udah banyak cara yang mudah. Nggak harus janjian di sebuah kafe atau saya harus datang ke rumahnya, saya harus datang ke rumah ke kantornya, tidak. Ya, karena saat ini sudah beragam ya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Ya, komunikasi yang didapat bisa 2 arah nggak? Yes, bisa. Nah, jadi ada yang namanya evolusi ya teman-teman ya, perubahan. Ya, perubahan bagaimana cara kita mendapatkan prospek dan perubahan pada saat gimana kita cara ngobrol, berinteraksi dengan prospek kita ini. Gitu ya. Nah,
teman-teman, kalau berbicara ya teman-teman, kita saat ini sebagai tenaga pemasar prudensial, ya saya tanya lagi. Pokoknya saya banyak tanya ya. Teman-teman, kalau saya tanya, teman-teman ingin di bisnis prudensial hitungan tahunan atau selamanya? Coba tulis dalam kolom chat. Teman-teman ingin di bisnis prudensial ini hitungan tahunan atau selamanya? Ya, hitungan tahunan atau selamanya? Oke, ya, oke. Semuanya menjawab selamanya. Ya, selamanya Dew. Selama Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan umur panjang. Betul ya teman-teman ya. Selama Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan umur panjang. Nah, teman-teman, ya kalau kita mengatakan saya udah tepat banget nih bergabung di Prudential. Saya ingin selamanya. Nah, idealnya teman-teman lakukan dua aktivitas ini secara sekaligus. Ya, karena apa teman-teman? Karena ini masing-masing memiliki apa ya, kebutuhan di masa yang berbeda. Nah, ya kalau masa sekarang ya kita perlu yang namanya berburu. Ya, hunting istilahnya ya, bahasa bahasa sononya gitu ya, hunting. Ya, teman-teman. Nah, hunting ini sehubungan dengan teman-teman gimana caranya si nasabah punya proteksi saat ini, segera punya proteksi. Ya, lalu juga sehubungan dengan kebutuhan saya sebagai tenaga pemasar prudensial. Ya, saya punya kebutuhan apa? Beli kuota, saya punya kebutuhan beli bensin untuk operasional saya, kan gitu. Ya, itu harus dilakukan dengan cara berburu. Artinya kita punya kebutuhan yang harus dipenuhi minggu ini juga, bulan ini juga. Ya, sehubungan juga dengan apa? Kontes-kontes dari Prudential yang punya yang namanya validasi waktu. Terakhir tanggal 28 Februari ya, gitu. Itu kan ada validasi waktu. Terakhir tanggal 31 Maret 2025 ya. Nah, itu harus dilakukan berburu. Ya, ada kebutuhan masa sekarang. Nah, kalau kita katakan saya ingin selamanya di Prudential, berarti teman-teman wajib juga melakukan yang namanya nurturing, bertani, farming. Nah, ya karena berbicara yang namanya kita melakukan bertani, teman-teman, ya artinya teman-teman kita itu perlu memelihara hubungan antara kita dengan prospek. Karena ada prospek-prospek yang memang nggak bisa saya closingkan sekarang. Nah, ya kayaknya dia butuh waktu ya kayaknya butuh yang namanya saya harus apa ya menjelaskan lebih kepada dia atau memang karena hubungan saya dengan dia tuh sebelumnya sempat komunikasinya sempat lost contact misalnya ya untuk supaya saya dekat lagi dengan dia ya saya harus memiliki yang namanya kepercayaan dia dulu nih. Nah, itu harus dilakukan dengan yang namanya bertani. Ya, teman-teman nurturing. Nah, ini untuk kebutuhan masa depan kita. Ya, teman-teman, untuk kebutuhan masa depan kita. Artinya, ya saya nggak bisa closingkan mereka sekarang, bulan ini, atau 2 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan, tapi mungkin tahun depan, kan gitu. Mungkin 6 bulan lagi. Ya, jadi kita lakukan hunting dan nurturing. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam proses nurturing ini, ibaratnya teman-teman ya, kalau kita punya benihnya, kita punya tanahnya, apa ya, sebidang tanah gitu ya. Nah, kita lakukan namanya penyemaian. Ya, coba sekarang saya tanya, teman-teman ada yang tahukah kalau kita menanam benih jagung gitu ya, sampai akhirnya kita bisa memanen itu berapa lama? Coba ada yang tahu nggak di sini teman-teman? Jagung, prosesannya nih dari benih sampai dengan kita bisa memanen. Ada yang tahu berapa lama? 4 bulan, oke. Ya, 8 bulan, ya, 3 bulan. Wah, bermacam-macam ya. Kayaknya tergantung jagungnya jagung apa 5 ya. bulan. Gitu ya.
Jagung itu macam-macam deh. Oh, oke, ya. Ini analogi aja. Ya, jadi teman-teman, ibarat tadi tuh ya jagung, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 4 bulan, ya 8 bulan. Nah, jadi artinya kembali ke slide ini nih, teman-teman, kita punya benih. Ya, gimana caranya supaya kita ingin bisa memanen di kemudian hari? Artinya kita perlu melakukan namanya pemupukan, kita perlu yang namanya penyiraman, sampai akhirnya benih tersebut menjadi tunas, ya kan? Sampai akhirnya tunas itu menjadi pohon yang kuat dan akhirnya memiliki buah-buah yang siap untuk kita panen. Nah, ini artinya ada jeda waktu yang kita nggak tahu. Bisa 4 bulan, bisa 7 bulan, bisa 8 bulan. Nah, kita nggak ada yang tahu. Ya, teman-teman. Tapi ini kita lakukan. Ya, karena saya yakin suatu saat saya bisa panen kok. Saya bisa closing kok dengan prospek ini. Ya, jadi ada yang namanya step-step ini, teman-teman, yang kita memang harus lalui. Nah, di dalam PRULeads kelas ini, nanti ya teman-teman akan diinformasikan ya. Saya yakin teman-teman udah nggak sabar nih untuk mendaftar sesi training PRULeads Masterclass ini. Ya, di sini kita akan membahas teman-teman gimana kalau kita punya prospek yang tadinya dia itu menganggap saya orang asing, gitu ya. Terus kita lakukan yang namanya interaksi awal, seperti misalnya kita melakukan percakapan, ya. Terus percakapan kita udah mengalir, gitu ya, teman-teman, ya, sampai dengan akhirnya berubah nih yang tadinya orang asing, sehingga akhirnya menjadi teman. Nah, lalu yang kita tunggu adalah teman kita ini bertanya tentang asuransi. Nah, itu kan, teman-teman ya, gimana teman kita ini bertanya tentang asuransi. Ya, nah ini yang akan kita sama-sama bahas di PRULeads Masterclass. Ya, karena saya yakin teman-teman pasti punya lah kontak-kontak nama yang saya juga sebenarnya asing dengan dia. Dia pun pasti asing lah sama saya juga. Nah, ya, tapi kan kita ingin progres seperti ini kan, teman-teman. Yang tadinya orang asing sampai akhirnya menganggap kita teman, saya juga menganggap dia teman dan kita sama-sama nyaman dan akhirnya bertanya tentang asuransi. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh percakapan. Kalau teman-teman bisa lihat percakapan ini, ya, kita memulai dengan menyapa dengan nama, lalu kita gunakan foto profilnya si prospek kita, teman-teman, ya, untuk mulai percakapan sampai akhirnya percakapannya mengalir. Nah, ya teman-teman, percakapan mengalir. Karena kami yakin, kami sadari, nggak semua orang punya keahlian yang namanya memulai percakapan, membangun percakapan. Nah, ya teman-teman, nah ini kita akan bahas nanti di dalam sesi PMC, PRULeads Masterclass. Ya, karena kita ingin yang tadinya tadi itu ya teman-teman, yang tadinya dia menganggap saya orang asing sehingga akhirnya menjadi teman. Ya, nah, yang berikutnya, teman-teman, kita melakukan percakapan dengan prospek, ya bisa dengan menggunakan yang tadi ya, profil picture media sosialnya dia, ya bisa menggunakan memes, ya, atau flyer-flyer yang sifatnya umum, teman-teman, ya, atau flyer-flyer yang sifatnya umum. Ya, sehingga akhirnya ada yang namanya respon dari mereka. Ya, percakapannya sudah mulai enak nih dengan mereka. Ya, oke. Lalu yang kedua, ya itu tadi yang pertama yang kita bahas. Sekarang yang kedua. Yang kedua kita akan membahas bagaimana nih kita memiliki budaya penjualan yang produktif. Ya, supaya bisnis saya bertumbuh. Ya, supaya bisnis saya bertumbuh. Nah, berbicara yang namanya kita punya bisnis ingin bertumbuh, berarti teman-teman kalau ada kalimat ya teman-teman, saya sebagai tenaga pemasar Prudential, ya mitra bisnis Prudential, prospek itu ibarat udara buat saya. Pernah dengar begitu teman-teman kalimatnya? Ya, kalau nggak ada prospek, ibaratnya kayak nggak punya udara gitu ya teman-teman ya.
Nah, kalau untuk teman-teman yang baru bergabung, ini sama-sama mengingatkan ya, kita punya berbagai macam sumber prospek. Ya, nama yang ada di dalam handphone Anda, kontak yang ada dalam handphone Anda. Ya, coba teman-teman silakan tulis ya, kontak yang ada di dalam handphone Anda ada berapa? Coba tulis dalam kolom chat. Yuk, kontak yang ada dalam handphone Anda ada berapa sih? Coba ya, teman-teman cek, saya kasih waktu, terus tulis di dalam kolom chatnya. Kontak yang ada di dalam handphone Anda, coba. Yuk, ini kayaknya lagi pada ngecek semua ya. Lebih dari 500, 800. Wow, ya. Ada lagi. Ribuan, 900-an. Wow. Ya, nggak ada yang hitungannya 10, 15, 20. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya rata-rata ratusan lah. Betul ya teman-teman, ratusan lah. Nah, itu merupakan sumber prospek kita. Ya, lalu yang kedua, klien existing. Ya, nasabah existing yang saat ini saya juga udah punya nasabah loh. Ya, nasabah yang saya punya ini bisa nggak jadi sumber prospek kita? Ya bisa, teman-teman. Ya, lalu media sosial, ya, yang tadi teman-teman tuliskan dalam kolom chat. Ya, minimal teman-teman punya 2 lah, ya, media sosial. Lebih bagus kalau teman-teman nyamannya 2 ya nggak apa-apa, kembali kepada teman-teman. Ya, lalu teman dari teman kita yang ada di media sosial tersebut. Ya, saya punya media sosial Instagram, saya punya media sosial TikTok. Kan kita bisa lihat ya, kayak misalnya Kak Arif, ya saya punya Instagram berteman dengan Kak Arif. Ya, saya bisa lihat Kak Arif itu berteman dengan siapa saja. Ya, temannya teman Kak Arif bisa nggak menjadi sumber prospek saya? Iya, bisa teman-teman. Ya, itulah kecanggihan teknologi saat ini ya, teman-teman ya. Kalau dulu saya punya prospek, terus kalau minta referensi, saya akan langsung ngomong, ya Kak Eni Purwanti boleh dong kenalkan saya dengan saudaranya, dengan teman kantornya. Nah itu dulu ya cara kita ya. Kalau sekarang kita langsung bisa lihat ya di media sosial, Kak Eni Purwanti ini berteman dengan siapa ya? Bisa nggak kita menyapa temannya Kak Eni? Bisa teman-teman ya dari media sosial gitu ya. Nah, idealnya teman-teman, kalau kita punya kontak ya teman-teman, itu kita lakukan namanya pengkategorian. Ya, karena kan nggak semua kontak itu adalah keluarga kita, nggak semua kontak itu adalah teman kita, betul ya. Sehingga kita harus melakukan namanya pengkategorian. Ya, ada kategori, ada tipe D, ada tipe C, ada tipe A atau tipe B. Seperti apa sih tipe-tipe ini kita bisa kategorikan? Sabar. Ya, nanti kita bahas itu. Nah, tapi idealnya teman-teman dalam satu hari kita melakukan ya minimum ya teman-teman kita melakukan penyapaan kepada mereka itu ini. Kalau kategori D itu adalah 12 ya, 12D, 12 kontak nama. Lalu 6C, ya, 6 kontak nama yang kita masukkan kategori C. Lalu 2A atau 2B. Ya, atau kita nggak usah pakai atau. Pakai dan aja deh. 2A dan 2B. Tuh, teman-teman. Ya, 2A dan 2B. Nah, ini idealnya. Ya, teman-teman. Nah, kita bahas nih, teman-teman. Ya, kita bahas nih untuk tipe-tipenya, pengkategoriannya. Ya, kalau kontak tipe D ya teman-teman, kalau kontak tipe D ya ini adalah sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kontak tipe D ini adalah nama dan nomor yang kita simpen di handphone kita yang kita nggak melakukan kontak apapun sama mereka. Tapi kita save namanya, save nomor WA-nya, nomor handphonenya, yes. Ya, tapi habis itu kita
nggak kontak mereka. Ya, karena orang-orang ini, ya, nama-nama ini adalah nama-nama misalnya saya kenalan di dalam suatu acara. Misalnya apa? Saya ikut seminar, ya teman-teman terus kenalan dengan mereka, kan tukeran nomor WA, tukeran nomor handphone, ya kan. Lalu abis itu ya udah nggak berhubungan lagi, ya nggak kontak-kontakan lagi, ya. Di acara apa lagi? Misalnya pesta sebuah teman, ya, seorang teman gitu ya, pesta seorang teman, pesta keluarga. Nah, dikenalin nih, ya kan, dengan temannya keluarga kita misalnya. Akhirnya ya kita save nomornya, ya. Itu kontak tipe D. Lalu kalau kontak tipe C, ini adalah kontak dan nomor yang memang kita tuh udah pernah dekat sama mereka. Ya, kita udah pernah ya ketawa-ketawa bareng, mungkin curhat-curhat bareng, ya teman-teman mungkin nongkrong-nongkrong bareng, ya. Tapi karena satu dan lain hal, ya teman-teman, kita tidak hubungi mereka dalam 1 tahun. Nah, kira-kira kalau kontak tipe C ini adalah nama-nama kontak yang apa nih? Masuk kategori apa nih? Ya, masuk ke dalam kategori apa nih? Ya, masuk dalam kategori apa nih? Kalau tipe C, kita pernah nongkrong-nongkrong bareng, kita pernah duduk-duduk apa ya? Kita pernah mungkin curhat-curhat, saling curhat, ya teman-teman. Terus habis itu teman-teman kita nggak teleponan lagi, kita nggak saling komunikasi lagi dalam waktu 1 tahun. Yes, betul Kak Siti Anggreni, tipe C. Tipe C kita ini apa? Ya, masuk dalam kategori apa nih? Ya, teman sekolah, betul. Ya, teman kuliah. Ya, dulu kita pernah ketawa-ketawa bareng. Ya, kita pernah curhat. Ya, nongkrong-nongkrong bareng. Tapi karena satu dan lain hal, ya kita tidak komunikasi lagi. Ya, teman sekolah, teman kuliah, tetangga dulu, mantan bos ya, bisa Kak Ade ya. Lalu kalau kategori tipe B, ya kategori tipe B ini kita punya namanya, kita punya kontaknya, ya, dan ini kita berkomunikasi dengan mereka secara teratur, ya, karena saya dengan dia berteman baik, ya. Tapi kita tidak komunikasi ya dalam kurang lebih 1 kuartal lah. Ya, karena ya kita punya kesibukan masing-masing. Ya, tapi ya saya tahu saya menjalin komunikasi dengan dia tuh baik. Ya, sering lah komunikasinya, tapi memang agak-agak lama. Ya, 3 bulanan lah gitu ya. Lalu kalau tipe A, nah kalau tipe A ini teman-teman, ya ini adalah orang yang tahu saya banget. Ya, ini ring pertama kita, kontak tipe A. Ya, teman-teman, ring pertama kita. Ring pertama kita itu dia keluarga kita, ya, teman kantor kita. Nah, ini dia nih, ya, tipe A kita. Nah, ini adalah orang-orang yang memang baru kita hubungi. Artinya dia tahu nih aktivitas kita. Pokoknya kalau jam-jam segini nih, ya Dewi ini lagi ngapain gitu. Atau kalau lagi weekend, Dewi ini biasanya mengisi waktu weekendnya sambil apa. Nah, ini adalah pengkategorian tipe-tipe tersebut. Ya, teman-teman. Nah, ini akan kita bahas nanti dalam sesi trainingnya. Ya, kita akan bahas dalam sesi trainingnya. Nah, dari kita mengkategorikan tadi, teman-teman, ya, teman-teman, ya, idealnya kita melakukan penyapaan kepada mereka kalau tipe D, ya, 8 minggu sekali. Tuh, ini idealnya. Pada saat saya kirim pesan, ya, kirim flyers, kalau mereka cuman read only, ya, cuman checklist biru, 2 checklist biru, itu adalah wajar. Ya, karena tipe jangan sampai baper nih, ya teman-teman, karena dia tipe D kita itu adalah hal yang lumrah. Ya, lalu kalau tipe C, ya kalau tipe C ini berarti kita melakukan 6 minggu sekali nih.
Ya, kalau tipe C udah dua arah dong pastinya. Betul ya? Karena ini adalah teman sekolah kita, ya, teman kuliah kita. Terus apa tadi tuh? Ada yang tulis dalam kolom chat ya, mantan bos, mantan teman kerja kita dulu. Nah, pasti udah dua arah, ya, teman-teman, gitu. Kalau tipe B, ya, kita melakukannya setiap 3 minggu sekali. Nah, ini juga obrolannya udah mengalir aja begitu. Ya, nah kalau tipe A ini udah masuk ke dalam yang namanya proposal. Ya, kita memberikan proposal kepada mereka. Ya, artinya memang ini sudah hot prospect ya, teman-teman ya. Nah, kita boleh melakukannya ya setiap seminggu sekali. Ya. Oke. Nah, artinya kalau kita sudah mengkategorikan yang tadi D, C, B, A. Nah, terutama untuk kategori D, gimana caranya kategori D ini bisa kita rubah menjadi kategori C, kan gitu. Ya, yang tadinya checklist 2 warna biru doang, ya, terus kita berharap dia bisa menjadi kategori C kita, tentunya dengan melakukan frekuensi salam. Ya, salam kita, penyapaan kita dengan mereka udah lebih sering lagi. Ya, lalu cek ke B, ya, frekuensi obrolan. Ya, obrolan-obrolan yang seperti apa sih yang bisa kita ambil topiknya supaya mereka tuh nyaman. Mereka suka ngobrol dengan kita. Ya, lalu B ke A. Nah, kalau B ke A berarti ini udah ada yang namanya kepercayaan. Ya, kalau sudah ada kepercayaan, berarti teman-teman di sini bisa kita katakan ini adalah momen yang tepat. Ya, kita berharap bisa closing dengan mereka. Nah, tapi bicara yang namanya kepercayaan, teman-teman, di dalamnya ada yang namanya waktu. Ya, idealnya berapa lama nih sampai akhirnya mereka bisa percaya sama kita, nggak ada pakemnya, teman-teman, kalau bicara waktu. Ya, teman-teman, tapi yang paling penting adalah kalau dia sudah kategori B, kita tingkatkan ke A, berarti ini adalah sudah masuk ke level berikutnya, yang paling tinggi adalah kepercayaan. Ya. Nah, teman-teman saat ini saya yakin ya teman-teman ada di antara teman-teman agent dan leader. Coba teman-teman leader di sini boleh ketik huruf L. Ya, teman-teman di sini yang sudah jadi leader, seorang leader boleh ketik huruf L. Coba. Ya, yang bergabung di sesi Zoom ini teman-teman leader coba boleh ketik huruf L. Oke. Boleh ketik huruf L. Ada lagi? Atau kayaknya malu-malu nih ya. Saya cat nih ya mau ketik huruf L ya. Oke, teman-teman leader juga bisa ikutan ya dalam sesi training PMC ini, Prolits Masterclass. Ya, karena teman-teman leader ya di sini kita akan sama-sama membahas nih. Ya, kita leader dan kita agent ya kita akan sama-sama membahas mengenai konsep sales builder meeting. Nah, ya di mana konsep ini sangat penting untuk teman-teman sebagai seorang leader. Ya, pada saat saya ketemu dengan tim saya, ya itu sebenarnya hal-hal apa sih yang sebaiknya saya bahas, gitu ya kan? Nah ini teman-teman, ya di konsep sales builder meeting ini kita akan lebih memantapkan lagi teman-teman leader. Ya, pertama tinjau kegiatan minggu lalu dari tim kita. Lalu setelah itu setting target mingguan. Karena kan kalau dari tim kita ada yang sharing gimana kegiatan minggu lalu, pasti ada aja yang merasa saya nggak puas kan gitu. Gimana caranya supaya saya punya kegiatan lebih maksimal di minggu depannya. Nah, lakukan ini, setting target mingguan. Ya, untuk nutupin kekurangan yang minggu lalu misalnya. Lalu buat yang namanya kelompok-kelompok ya untuk saling diskusi, saling sharing, saling memberikan motivasi sampai akhirnya ya teman-teman saya nih sebagai seorang leader ya saya memberikan yang namanya coaching ya dan action plan.
Nah, jadi jadi siklus ini, teman-teman, siklus sales leader meeting ini kita bahas ya bersama tim kita. Nah, nanti di sesi training Rules Masterclass ini akan lebih diperkenalkan lagi. Ya, akan dibahas secara detail lagi. Ya, oke. Nah, masuk ke poin yang ketiga. Nah, ini poin yang terakhir, teman-teman. Ya, bedakan diri kita dengan tenaga pemasar yang lain. Gimana sih caranya? Ya, teman-teman. Melalui sistem ProLeads ini, teman-teman, sekali lagi, ya kita akan membahas mengenai yang namanya nurturing, bertani, gitu ya. Dan tentunya ini aktivitas yang teman-teman harus lakukan secara konsisten. Ya, ada waktu yang harus dikorbankan, yes, betul sekali. Ya, jadi 50 hari pertama ini sangat penting sekali ya, teman-teman, untuk teman-teman bisa bekerja dengan sistem ini. Ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentunya kita ingin menjadi yang namanya KOL, ya, Key Opinion Leader, ya, di pikiran si prospek kita, ya, nasabah kita. Ya, gimana caranya supaya kita bisa menjadi KOL, Key Opinion Leader di pikiran prospek kita, di pikiran nasabah kita. Nah, teman-teman, ini step-stepnya nih, ya teman-teman. Tentunya adalah bagaimana kita menjadi orang yang disukai oleh mereka. Nah, ya disukai berarti suka ngobrol, suka bekerja dengan kita, suka ngobrol dengan kita, suka bertukar pikiran dengan kita, kan gitu, teman-teman. Ya, lalu juga kalau dia suka sampai akhirnya enak ya ngobrolnya ya, enak ya bertukar pikirannya ya. Sampai akhirnya mereka mempercayai kita. Nah, kalau udah suka, udah mempercayai ya teman-teman, kembali lagi dia tahu nih aktivitas kita di asuransi. Nah, berarti kalau butuh asuransi yang orang yang pertama kali dia ingat adalah kita. Nah, ya teman-teman, ini step-stepnya bagaimana kita bisa menjadi key opinion leader di pikiran prospek kita dan nasabah kita. Ya, teman-teman, ya kalau berbicara gimana sih memulai proses percakapan, ya teman-teman, awalnya kita lakukan namanya salam. Pasti dong, ya sebagai apa ya masyarakat Indonesia, ya kan teman-teman yang terkenal dengan sopan santunnya, ya teman-teman tentunya kita melakukan percakapan awal tuh dengan salam. Ya, dan terlebih lagi teman-teman, bicara salam di sesi Touch with ProLeads, ya di sesi PMC ini memiliki namanya salam khas banget ya, yaitu adalah hai hai, halo halo, pagi-pagi, ya siang-siang. Nah, jadi selalu pakai pengulangan. Teman-teman tahu alasan kenapa kita kalau pakai salam itu dengan pengulangan. Nah, ada yang tahu alasannya? Ya, hai hai, halo halo, pagi-pagi. Ada yang tahu alasannya kenapa menggunakan dengan pengulangan? Coba. Lebih mengingat, lebih akrab, unik, ya, santai, pertanda semangat, yes, betul sekali teman-teman. Ya, so kenal so dekat. Ya, jadi teman-teman kita menggunakan yang namanya salam. Ya, jadi itu ciri khas sekali salam yang kita lakukan bersama-sama nanti di sesi trainingnya. Ya, lalu teman-teman kita setelah salam kita melakukan yang namanya hubungan yang lebih dekat lagi dengan cara apa? Ngobrol ya secara personal ya supaya apa? Supaya lebih nyaman ya teman-teman ya. Kalau analoginya apa? Meruntuhkan tembok pertahanan. Maksudnya artinya supaya kita di welcome sama mereka. Ya. Nah, pada saat kita ngobrol gini, kita boleh nih teman-teman memilih topik-topik yang menarik. Ya, topik yang menarik yang menurut mereka, jangan menarik menurut kita. Kan gitu ya, teman-teman. Agar apa? Percakapannya bisa berkelanjutan.
ya teman-teman gitu ya, mengalir gitu. Sampai akhirnya kalau memang percakapan tersebut, komunikasi tersebut harus kita tutup, ya kita harus menggunakan kalimat yang bijaksana, teman-teman. Ya, karena satu dan lain hal, mohon maaf, nanti kita lanjutin lagi boleh ya, kan gitu. Nanti kita sambung lagi boleh ya. Nah, di slide nanti setelah ini ada kalimat contoh untuk mengakhiri ya teman-teman pembicaraan kita, obrolan kita dengan prospek kita. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat. Ya, nah ini adalah contoh salam yang bisa kita pakai teman-teman. Ya, hai Yudi, Anda terlihat luar biasa nih di foto profil Anda. Sofia, nah ini boleh nih. Ya, kita pakai nama dia juga dengan pengulangan. Ya, Sofia, aku tadi ngeliat kamu di supermarket. Ya, wah, borong apa nih? Kan gitu. Ya. Nah, untuk kategori D, warning ya teman-teman ya, mengingatkan aja ya teman-teman. Kalau ini adalah konteks tipe D kita, ya teman-teman, jangan mengajukan pertanyaan kepada konteks tipe D kita. Ya, karena wajar kalau mereka tidak menjawab, teman-teman. Ya, wajar kalau mereka tidak tidak merespon ya, teman-teman. Gitu ya, cuman checklist 2 warna biru udah. Nah, itu hal yang lumrah. Ya, jadi kalimat yang bisa kita gunakan kayak gini nih. Lama nggak ketemu ya, semoga kamu dalam keadaan baik. Wow, Anda terlihat sehat luar biasa nih, ya gitu ya, dalam kondisi prima. Nah boleh, ya kalau ini adalah konteks kategori tipe D kita, ya teman-teman. Nah kalau kategori C, teman-teman, kita mau mencoba menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan, ya karena sangat sangat semangat sekali karena ini adalah teman kita dulu, pernah nongkrong bareng, pernah ngobrol-ngobrol bareng, ketawa ketiwi kikikan bareng kan gitu ya. Nah, kalau kita mengajukan pertanyaan, teman-teman tunggu jawaban mereka. Jangan karena kita semangat ya teman-teman, terus kita ajukan pertanyaan, terus kita tulis lagi pertanyaan berikutnya. Kita tulis lagi kalimat berikutnya. Jangan. Ya teman-teman, walaupun sesemangatnya kita terlalu menggebu-gebu ya teman-teman ya. Kalau dia mah orangnya enak-enak aja nih kayaknya. Nah, ya teman-teman tunggu sampai dengan mereka merespon. Ya. Nah teman-teman, berbicara topik-topik, ya kan? Saya mau konteks saya ini nantinya menjadi teman. Dia nyaman sama saya, dia percaya sama saya. Berarti kan sebelum menjadi seperti itu, perlu yang namanya saya melakukan yang namanya salam, obrolan, dan obrolannya pakai topik-topik yang saat ini tuh lagi pas banget. Nah, teman-teman, di dalam training Prulis Masterclass, kita akan bahas topik-topik yang musiman, yang tentunya ini sangat diminati dan pas banget. Ya, karena setiap bulannya pasti punya topik-topik yang bisa kita angkat nih, teman-teman. Ya, dan ini bisa kita jadikan bahan untuk pembicaraan dengan mereka, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ya ini akan kita bahas nantinya di dalam sesi training ProLeads Masterclass. Nah, sampai dengan kalimat penutup. Ya, karena satu dan lain hal saya harus stop obrolan kita, saya harus stop komunikasi kita. Nah, lakukan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, Kak, sorry ya, aku lagi ada meeting nih sekarang. Kita lanjutin lain waktu ya. Nah, maaf ini udah jamnya saya menyiapkan makan malam untuk keluarga. Kita lanjutkan besok boleh atau kalau nggak minggu depan deh. Nah, ya teman-teman jangan kita abaikan pada saat kita lagi ngobrol seru-serunya nih dengan prospek, jangan. Karena pastinya mereka menunggu respon kita. Ya, terus kita lupa. Nah, ini ya teman-teman yang jangan sampai kita lakukan. Ya. Nah, teman-teman, idealnya itu seperti ini. Nah,
Kalau tadi kan pakai apa ya? Pakai contoh-contoh yang cukup banyak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dirangkumkan seperti ini. Ada penyapaan nama prospek, ada media obrolannya, mau pakai apa? Teks, gambar, video, ya terus jelaskan. Jadi nggak hanya teks, gambar, video saja, tapi jelaskan informasinya. Ya, lalu gunakan stiker, emoji. Nah, supaya orang yang menerima pesan tentunya eh, tertarik ya melihat pesan yang kita lakukan kepada mereka. Ya. Nah, teman-teman, jadi bicara tips pentingnya. Kalau ini adalah kategori C dan D kita, teman-teman, kita wajib menggunakan namanya pembukaan percakapan. Lalu kategori D, hindari mengajukan yang namanya pertanyaan. Ya, lalu pada saat kita udah berinteraksi gitu ya menggunakan pembukaan percakapan, ya teman-teman pilih topik-topik yang kayaknya ini menarik nih sama mereka. Ya, teman-teman lalu gunakan stiker, emoji, ya, lalu kita ngobrolnya hal-hal yang positif. Karena yang namanya ngobrol, percakapan tuh ada yang namanya do and don'ts-nya, teman-teman. Ya, seperti apa nanti kita bahas di sesi trainingnya. Ya, lalu juga biarkan si prospek, si kontak kita tuh mengekspresikan perasaan kepada kita. Ya, contohnya apa? Seneng banget ya, akhirnya kita bisa ngobrol lagi, kan gitu. Itu yang mengekspresikan ya. Ada yang namanya kesan positif. Ya, kesan positif yang dia bisa langsung tuliskan ya teman-teman pada saat kita lagi ngobrol. Ya, senang banget ya akhirnya bisa ngobrol lagi misalnya. Happy banget ya akhirnya kita bisa komunikasi lagi. Nah, ya teman-teman. Jadi melalui sistem Prulits ini ya teman-teman memungkinkan kita untuk tetap berhubungan secara konstan dengan prospek kita sehingga kita tahu kita tuh udah seberapa dekat dengan mereka. Ya, terus jadilah kita orang-orang yang menyenangkan dan bermanfaat dan paling penting ya teman-teman key opinion leader. Ya, artinya kalau dia butuh asuransi, ada pertanyaan asuransi, ya dia nggak usah kemana-mana gitu ya, ke kita aja gitu. Ya, lalu nah ini teman-teman ya ada pertanyaan-pertanyaan proaktif setiap bulannya ya tentang asuransi dari kontak-kontak kita. Ya, kalau dia sudah bertanya tentang asuransi kepada kita, kita bisa nyambungnya, kita bisa menjelaskannya lebih lebih apa ya, teman-teman? Udah lebih enak lagi gitu ya, teman-teman ya. Karena gimana ya kita bisa ngobrol lebih detail lagi kan gitu. Kita akan cari waktu atau saya ketemu dengan kamu. Nah, ini yang kita inginkan, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, ya artinya teman-teman dengan teman-teman join dalam sesi Prulits Masterclass, ya hal-hal tadi itu yang akan kita bahas sama-sama secara detail. Ya, jadi teman-teman kami tunggu teman-teman di kelas Prulits Masterclass. Nah, teman-teman, ya saya punya 2 slide terakhir ya teman-teman. Teman-teman di dalam sesi Prulits Master Class Training kita juga ya, selain kita banyak melakukan aktivitas tentunya ya teman-teman di dalamnya. Nanti teman-teman setelah mengikuti sesi training ini, teman-teman juga akan masuk ke dalam komunitas yang kita sebut adalah komunitas alumni. Nah, di mana teman-teman artinya kalau di training ini kita punya aktivitas, kami juga berharap teman-teman setelah masuk dalam komunitas alumni, teman-teman juga memiliki yang namanya aktivitas. Nah, sehingga Prudential ya teman-teman begitu Anda masuk dalam komunitas alumni di mana alumninya tuh akan gabung ya alumni TWPL, PNCL gitu ya dan nanti teman-teman PMC ya Prudential memberikan yang namanya challenge kepada teman-teman. Tujuannya supaya teman-teman memiliki aktivitas. Nah, challenge ini luar biasanya Prudential sediakan kepada Anda tiap bulan. Tuh.
Ya, Anda beraktivitas, Prudential berikan namanya challenge-nya. Setiap bulan, teman-teman. Coba, saya mau lihat dong jempol teman-teman. Coba. Ya, ya, boleh jempol teman-teman. Boleh teman-teman? Mana jempolnya nih? Nah, saya mau lihat jempolnya teman-teman. Ya, oke. Ini karena jaringan di saya kah? Yes, ya. Sehingga teman-teman, ya, kalau kita sudah pernah, ya, teman-teman melakukan aktivitas tersebut dan mendapatkan rewardnya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, ini adalah nama-nama dari alumni, ya, teman-teman yang mendapatkan kontes tersebut. Wow. Ya, jadi teman-teman, untuk teman-teman ya yang saya leader, saya punya tim, mau kita ajak dalam sesi training ini, yuk segera daftar. Ya, Anda ikut trainingnya, Anda punya aktivitas, Anda nanti jadi alumni, Anda juga punya aktivitas. Oke, itu aja sih sepertinya dari saya yang saya ingin sampaikan. Thank you jempolnya teman-teman, dan saya kembalikan kepada Kak Wahyu. Silakan Kak Wahyu. Oke, baik, terima kasih Kak Dewi untuk informasinya. Tentunya Bapak Ibu sudah lebih jelas ya, Trulis Master Class itu seperti apa, gimana. Sangat menarik kan ya teman-teman ya. Kalaupun ternyata masih belum cukup, tenang aja. Kami sudah hadirkan seorang, bisa bilang alumni lah ya, dari sesi ini ya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi kita masuk ke sesi sharing dari speaker kita yang merupakan alumni dari training ini. Tapi saya nggak akan panggilkan terlebih dahulu rekan saya yang akan berbincang langsung dengan beliau. Ya, berita pertama. Udah. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Nah, Bapak Ibu menarik banget ya tadi yang sudah disampaikan sama Kak Dewi. Jadi itu tadi gambarannya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti mengikuti yang namanya training PMC. Ya, siapa di sini yang belum daftar training PMC? Coba saya pengen tahu deh dari ratusan peserta yang hadir di siang hari ini, siapa yang belum? Coba. Aku belum pernah FMC. Oke. Ternyata banyak yang belum ya. Nggak apa-apa teman-teman. Paling nggak teman-teman di sini nanti dapat gambaran ya apa yang bisa saya dapatkan di training PMC supaya nanti ya phonebook yang ada di masing-masing gadget teman-teman itu bisa diolah dengan baik supaya nanti teman-teman bisa memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan yang namanya gimana nih cara pendekatannya? Aduh, saya bingung banget, Pak. Kalau selama ini saya sebagai seorang hunter, ya, kira-kira saya cocok nggak ya untuk jadi eh, farmer gitu ya, nurturing kalau tadi kata Kak Vano ya, sempat informasikan di awal. Nah, pas banget nih Bapak Ibu teman-teman bahwa setelah ini saya akan panggil seorang alumni, kalau dulu tuh namanya TWPL Bapak Ibu untuk kelasnya Touch with Bullet gitu ya. Nah, beliau ini dulu pernah mengikuti Touch with Kulit ya, dan sekarang sudah menerima hasilnya nih Bapak Ibu, di mana beliau sudah menjalankan segala aktivitas yang didapatkan dari TWPL, kalau sekarang PMC ya namanya Police Master Class, kemudian diterapkan di aktivitasnya sehari-hari untuk pendekatan kepada calon nasabah, kemudian untuk melakukan pendekatan pada saat sebelum nantinya berujung ke closing. Nah, langsung aja ya kita sambut Pak William. Selamat pagi, Pak William. Saya Kak Ita, Pak. Oke. Oke, kabar baik ya, Pak ya. Siap ya. Nah, Pak William, di sini kan Pak William sebagai seorang alumni ya, Pak ya. Tapi boleh diceritakan dulu nggak Pak William sebelum bergabung di bisnis Prudential, bahkan sebelum mengikuti PMC, Pak William ini aktivitasnya seperti apa?
Oke, hard selling ya Pak ya. Sudah join berapa lama Pak di bisnisnya Prudential? Oh, siap ya. Boleh di next ya, karena Pak. Oke, nah di sini malah latar belakangnya Pak William sendiri itu desain komunikasi visual loh, teman-teman. Wih, ya, desain grafis, ada fotografi. Ini mungkin kayak, wah kayak saya banget nih Pak saat ini, Pak saat ini gitu ya. Karena saya tuh awalnya memang bukan sebagai mitra bisnis Prudential bahkan ya, atau mitra bisnis di asuransi di luar sana gitu ya. Wih itu sama tim Pak, kayak Kak Sabrina, wih sama-sama anak DKV gitu ya. Nah, Pak William, jadi gini, karena kan Pak William ini kan sebagai alumni ya. Mungkin teman-teman di sini nih, kalau tadi saya tanya, banyak yang belum mendaftar bahkan di PMC. Tapi mungkin bisa jadi ada teman-teman kita di sini yang saya kayaknya udah pernah ikutan training pro lead reguler deh. Sebelum Pak William ya, untuk jawab, saya coba tanya dulu deh kepada teman-teman. Ada nggak teman-teman di sini yang memang belum pernah ikutin training PMC, tapi teman-teman sudah pernah mengikuti training Prulit? Coba mana nih suaranya? Saya pengen tahu kalau misalkan teman-teman sudah pernah ikuti training Prulit. Training Prulit tuh yang training reguler teman-teman, yang setiap hari Rabu pagi jam 9. Yuk, mana suaranya saya kalau kata Kak Elvia. Bahkan kalau kata Kak Sani, saya udah pernah tak ikut TPL. Sip. Saya udah pernah ikutan Prolis reguler, tapi saya belum pernah ikutan PMC. Oke, ternyata ada beberapa nih. Saya udah pernah. Nah, saya mau tanya nih sekarang sama Peliam. Bedanya apa sih, Pak, kalau teman-teman di sini ya, yang sudah pernah mengikuti training Prolis reguler, tapi belum pernah ikuti training PMC? Adakah perbedaan yang cukup signifikan? Silakan, Pak. Yep, siap, nggak apa-apa, Pak. Oke, jadi mungkin saya bisa bantu untuk next slide-nya nih ya Pak ya. Nah, ini mungkin ya Pak William ya, yang tadi perbedaannya secara signifikan sekali nih ya. Kalau yang awalnya saya cuma taunya hard selling aja nih Pak. Saya waktu pertama kali gabung juga saya taunya, mungkin tadi di awal Kak Vano udah sempat share tuh, saya sebagai seorang hunter gitu ya. Saya tuh sebagai seorang pemburu tuh Pak William. Nah, gimana tuh Pak kalau misalkan saya ikutan PMC, kira-kira masih cocok nggak?
Oke. Nah, kalau misalkan ini kan di sini menarik nih Pak William ya, dari slide Pak William ini menjadi hunter. Jadi mungkin Pak William tuh awalnya bahkan hard selling ya. Awalnya tuh mindsetnya dapat omsetnya, pokoknya kalau saya udah join di bisnis Prudential, artinya saya harus punya goal setting omset bahkan sampai ratusan juta gitu ya Pak William ya. Itu dengan cara hard selling. Ya, jadi kan awalnya jadi pemburu dulu nih Pak William gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nih Pak William, aduh Kak, saya tuh baru bener-bener nggak ada bayangan menjadi seorang petani gitu ya, untuk saya bisa mendekatkan diri saya kepada eh, calon-calon prospekan saya yang ada di phonebook. Itu kalau menurut pengalamannya Pak William itu seperti apa? Oke, jadi ini apa namanya bisa dilihat dari pengalamannya Pak William sendiri ya. Justru kalau misalkan kita hard selling yang ada malah kabur tuh ya Pak ya, si calon-calon nasabah ini ya. Ada nggak teman-teman yang punya pengalaman yang sama? Coba boleh deh ketikkan di dalam kolom chat ya. Kalau misalkan terlalu hard selling, itu saya punya nggak ya pengalaman sejauh ini membuat orang-orang yang tadinya wah kayaknya udah hot prospect nih. Ternyata dibalas chat, maksudnya kita chat duluan ya, nggak dibalas, ditelepon nggak diangkat, apalagi diajak ketemuan gitu ya teman-teman ya. Boleh ya teman-teman ya untuk respon dalam kolom chat juga tuh ya. Nah, teman-teman, dalam sesinya Pak William ini boleh sekali kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu ya, karena sepanjang sesi kita akan open question. Jadi selama teman-teman mungkin belum ada pertanyaan, saya yang izin bertanya lebih dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan baca satu persatu untuk pertanyaannya gitu ya. Kak Rachel, apa bedanya Zoom kali ini sama kelas yang tanggal 19 di Kokas? Nah, itu tadi udah jawab tuh sama Pak William, Kak Rachel, gitu ya, bahwa kalau tanggal 19 itu kan berarti hari Rabu ya. Setahu saya tuh prolis reguler. Ya, kalau di kelas PMC ini justru gambaran detailnya tadi yang udah disampaikan sama Kak Dewi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau mau kita bisa lebih memaksimalkan apa yang kita miliki saat ini, teman-teman, dilihat dari jumlah eh, apa namanya jumlah kategori kontak kita ya. Nah, itu teman-teman, yuk bisa gabung di kelas PMC, nanti di akhir training akan diinformasikan sama Pak Wahyu. Gitu ya. Kita lanjut lagi ya, Pak William ya. Ini makin seru nih obrolannya nih. Pak, berarti kan kalau Pak William udah ikutan training PMC, artinya kan Pak William itu kan udah melakukan aktivitas yang cukup sering nih untuk melakukan pendekatan. Benar ya Pak ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Berarti Pak William sering banyak ketemu orang dengan latar belakang yang beda-beda dong Pak. Jadi paham ya Pak ya, jadi mengenal ya.
Itu karena tadi yang di awal ya, Pak William ya, supaya kita bisa berbeda dengan tenaga master lain adalah dengan cara ini nih, teman-teman, gitu ya. Jadi nggak melulu harus hunter ya, Pak William. Sebenarnya kita harus melihat kondisi juga ya, Pak, betul ya. Karena tipe karakter orang tuh beda-beda. Nah, Pak, berarti kalau waktu di PMC kan tadi di pembahasannya Kak Dewi kita akan diajarkan tentang berbagai macam kategori kontak ya Pak William ya. Berarti ke awalnya pas Pak William tahu nih, oh di phonebook saya nih ada sekian ratus orang, sekian ribu orang. Pada saat itu Pak William langsung deh untuk mengkategorikan kontak. Oke, ya jadi pendekatannya udah pasti beda-beda ya Pak William ya. Terus saya tuh yang tadi agak relate ya Pak ya, karena kayak, wih bisa juga ya kalau misalkan teman lama kita nih, kita tahu kalau yang bersangkutan udah menikah gitu ya, terus misalkan udah punya kesibukannya sendiri, terus kita sharingnya kan kadang suka bingung ya Pak ya, sharing konten apa tak, yang umum-umum tuh pasti kan ya luas sekali ya Pak William ya. Justru justru tadi karena Pak William sempat mention diskon-diskon gitu ya Pak William ya.
itu kadang yang suka kita nggak kepikiran tuh teman-teman. Jadi mungkin bisa dicoba ya. Mungkin yang awalnya kalau saya sih seringnya share-share konten-konten yang ada di apa ya, misalkan sosial media gitu ya. Tapi itu kan terlalu umum ya Pak ya. Jadi nanti bisa dicoba ya teman-teman ya, sarannya Pak William tuh ya. Nah, kebetulan di sini pas banget nih Pak. Ada yang bertanya, kalau sudah oke, ini kan kita lagi bahas kategori DCBA ya Pak William ya, pendekatan pada waktu Pak William pada saat setelah ikutin training PMC, terus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari untuk pendekatan di kategori yang beda-beda. Nah, gimana nih Pak kalau misalkan kita merasa tuh udah deket ya pada saat pendekatan yang fact finding, sudah dibuatkan juga ilustrasi. Tapi ketika mau ketemuan lagi atau kita ngajak untuk temuan gitu ya, by phone, WA, ternyata nggak dijawab. Kalau menurut Pak William, gimana tuh Pak? Oh, oke, berarti kita harus tahu dulu ya Pak ya, saat ini berada di kategori yang mana, supaya pendekatannya pun juga kita nggak salah ya Pak ya untuk melakukan pendekatan tersebut. Nah, berarti kalau dari kategori-kategori kontak ini nih sudah di apa ya kita melakukan pendekatan ya, pengalamannya Pak William sendiri ada nggak yang sampai berhasil closing?
Oke, jadi memang tujuannya teman-teman, ya nanti kita berharap suatu saat nanti akan closing gitu ya Pak William ya. Cuman memang butuh waktu karena pendekatannya juga pasti akan berbeda-beda. Nah, kalau selain tadi share konten yang sering Pak William lakukan, disesuaikan sama kedekatannya masing-masing, Pak William pernah nggak memanfaatkan yang namanya link agent referral? Boleh dong share pengalamannya Pak? Oh, oke. Saya juga baru tahu tuh Pak kalau algoritmanya di Instagram seperti itu ya Pak ya. Bisa di take down nanti ya berarti ya. Oke, siap. Pak, kalau saya lihat nih berarti Pak William ini memaksimalkan banget ya penggunaan proof of itu sendiri. Betul ya Pak ya? Karena tadi udah dari apa pendekatan, kemudian share konten, kemudian juga share link agent referral yang saya yakin teman-teman di sini yang sudah pernah mengikuti training Prolit itu tahu betul link agent referral ini seperti apa. Nah, kalau Pak William sendiri berarti saat atau setelah ya, bahkan ya setelah melakukan tadi ya mulai dari share konten, kita mungkin sapa-sapa berinteraksi, Pak William di sini melakukan pencatatan nggak ya Pak ya di dalam grup? Silakan Pak.
Oke, Pak, ini kan berarti Pak William ini udah memanfaatkan, memaksimalkan penggunaan Proofos banget ya, sampai semuanya tuh catatnya di situ ya, Pak ya, udah nggak di manual lagi ya, Pak ya. Nah, kalau di sini berarti Pak William tuh sebagai member Prolix Priority bukan, Pak? Oke, siap. Listarnya Pak William ini loh teman-teman ya 9.711 loh. Wow, udah ribuan ya. Berarti saya yakin Pak William ini cukup aktif menjadi member Prolix Priority ya Pak ya. Bahkan kalau Pak William ini kalau mau apa ya mungkin pembagian waktunya Pak William ya. Kalau misalkan memang saya ada waktunya untuk menjalankan, misalkan terima list, ya maka toggle-nya nanti digeser ke kanan gitu ya Pak ya. Nanti kalau misalkan sedang, misalkan lagi kurang enak badan, atau mungkin sedang liburan gitu ya, itu nanti toggle-nya bisa digeser lagi ya Pak ya ke kiri ya. Jadi benar-benar fleksibel ya Pak William ya. Mm-mm. Oke, siap. Pak, oke silakan. Silakan, 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 Pak. Oke, Pak, ada pertanyaan menarik nih dari Kak Hendrik ya, Pak Hendrik. Gimana Pak William cara maintenance-nya nih untuk 9.711 gitu ya supaya tetap apa ya kan ada pengurangan poin juga ya Pak ya kalau misalkan nggak apa leads-nya nggak kita terima ya Pak betul ya. Itu gimana Pak cara maintenance-nya sejauh ini? 10 poin Pak. Oke, berarti poinnya adalah dijaga jangan sampai berkurang ya biar kalau ada leads yang masuk
kita bisa langsung terima ke ya selanjutnya seperti itu ya Pak William ya. Nah, Pak, tapi gini deh, kalau di Prosperity itu kan berarti leads-nya kita dapatnya dari Prudential ya, bukan kita cari sendiri berarti ya Pak ya. Nah, bisa nggak sih Pak William, mungkin Pak William ada pengalaman dari leads priority ini, Pak William menggunakan cara nurturing. Ada pengalaman kah Pak William? Oh, oh, betul. Jadi masih bisa tetap diterapkan dengan sistem nurture tadi ya Pak ya. Ada nggak nih Pak contohnya? Oke, ini salah satu contoh pendekatan berarti ya Pak ya ke leads priority-nya Pak William ya. Wih, ini teman-teman tuh ya ini terbukti loh ya. Karena kan saya sering mungkin dari teman-teman sendiri, aduh Kak, ini list priority-nya ternyata dia cuman iseng aja gitu ya, cuman input-input nama sama nomor HP, tapi ternyata dia nggak merasa input seperti itu. Nah, ini buktinya teman-teman ya. Bahkan dari Pak William sendiri ada loh yang sampai dengan berhasil ini closing kan Pak? Ya berarti ya produk apa nih Pak? Nah,
Wih, langsung 3 polis ya Pak ya, buat satu keluarga loh. Bahkan awalnya dari lead priority tuh teman-teman ya. Nah, Pak William, di sini ada beberapa pertanyaan yang ada di dalam kolom chat ya. Ini untuk Pak Yohanes, jawabannya langsung dari saya ya Pak Yohanes, bisa ikuti training penulisnya sendiri ya, karena kalau untuk bagian ini nanti itu Pak Yohanes bisa ikuti training penulis yang diadakan setiap hari Rabu gitu ya teman-temannya, karena untuk nambah list lagi masuk lagi karena kan totalnya tetap di angka 20 betul sekali gitu ya. Jadi Pak Yohanes nanti bisa cek di dalam proposnya untuk ikuti training penulis. Untuk pertanyaannya Kak Shani, Pak peringkat keberapa nih? Nanti ada ya Pak William ya, peringkat keberapa nih saat ini Pak William? Nah, kemudian mungkin dari pertanyaannya Kak Elvia. Pak, bila sudah ambil leads yang masuk, waktu di chat, leads mengatakan dia nggak mengklik. Oh, ini seperti contoh saya yang tadi tuh Pak, rata-rata kebanyakan seperti itu ya. Dan saya pernah diblok untuk hal tersebut. Apakah yang harus kita lakukan? Mungkin Pak William punya pengalaman nggak Pak seperti itu Pak? Ah, oke. Oke, Pak, berarti cara follow up-nya itu Bapak langsung di WA nih ya, bukan di telepon ya. Karena ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Yohanes. Follow up-nya itu lebih baik atau baiknya di WhatsApp atau di telepon langsung?
Oke, kalau nomornya sendiri Pak, nomor WA-nya ini dibedakan nggak Pak William dengan nomor pribadi? Oke, iya betul Pak, bener banget. Pak, ini juga ada pertanyaan dari Pak Daniel. Cuman memang sebenarnya udah dijawab secara nggak langsung ya, karena yang tadi dua contoh ini kan diambil dari leads priority, betul ya. Dan untuk chatnya juga beda-beda tuh ya Pak ya pendekatannya. Jadi kalau menurut saya sih itu bukan masuk kategori A tuh Pak Daniel gitu ya. Jadi kita pastinya sapa dulu kalau kami dari Prudential Indonesia kita make sure lagi gitu ya bahwa memang kita menghubungi Bapak atau Ibu karena Bapak atau Ibu ini menghubungi ngeklik iklan gitu ya Pak Daniel ya. Jadi kalau mereka walaupun merespon iklan tuh bukan masuk kategori A. Kalau kategori A tuh udah masuk yang untuk closing nanti tuh ya teman-teman ya. Jadi untuk lebih lengkapnya, yuk berarti wajib tuh harus ikutan training PMC supaya nanti kita bisa tahu teman-teman apakah dia masuk kategori D, C, B, atau A gitu ya. Nah, Pak William, berarti kita lanjutkan dulu ya Pak ya. Nanti kita tampung ya teman-teman ya untuk pertanyaannya karena sebenarnya durasi waktu nih. Saya nggak mau membuat Pak William nanti harus menghold aktivitas berikutnya ya Pak ya. Nah, Pak, berarti kan kalau dari Pak William tadi, itu artinya kan Pak William tuh udah rutin banget teman-teman. Udah nggak perlu diragukan lagi ya untuk aktivitas pencatatan, nurturingnya udah pas banget lah. Segala yang di Pak William terima dari PMC tuh diterapin banget banget gitu ya Pak ya. Nah, kita mau tahu dong Pak, tadi kan ProLeads-nya Pak William sendiri, priority membernya itu list start point ya 9.700 ya. Kalau sekarang Pak William tuh poinnya berapa dan berada di ranking berapa? Ini sekaligus menjawab dari pertanyaannya Kak Fani tadi ya kalau nggak salah ya.